Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konflik dalam masyarakat. Pengertian konflik yaitu dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga berkelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, dalam rangka mencapai tujuannya, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala cara termasuk ancaman atau kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Proses inilah yang disebut dengan konflik. Yang kedua, menurut Simel, bila setiap hubungan antara manusia berarti ialah sebuah asosiasi, maka konflik juga wajib dianggap sebagai asosiasi. Yang terakhir ada menurut Max Weber, hubungan sosial disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Adapun macam-macam konflik, yang pertama konflik antar kelas sosial, yang kedua konflik politik, yang ketiga konflik sosial, yang ketiga konflik agama, yang keempat konflik rasial, dan yang kelima konflik pribadi. Konflik juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif konflik. Dampak negatif konflik yang pertama yaitu keretakan hubungan antara kelompok, yang kedua perubahan kepribadian oleh individu, yang ketiga kerusakan harta benda dan korban jiwa, dan yang terakhir terjadi dominasi dan penaklukan. Dan dampak positif dari konflik yaitu yang pertama menguatnya solidaritas kelompok ketika sebuah konflik terjadi. Yang kedua, dapat menciptakan integrasi yang harmonis. Yang ketiga, memperkuat identitas pihak yang berkonflik. Yang keempat, menciptakan kelompok baru. Dan yang terakhir, dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Tujuan pemerintah, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Yang kedua, terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Yang ketiga, ditingkatkannya rasa tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, terpeliharanya keberlangsungan fungsi pemerintahan. Yang kelima, terlindunginya jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Adapun cara untuk menyelesaikan konflik yaitu yang pertama arbitrasi, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi, yang keempat adjudikasi, yang kelima eliminasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.